Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan selalu diberkahi oleh Allah. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Nah, anak-anak, kali ini kita akan mempelajari mengenai mobilitas sosial, kelanjutan dari materi yang sebelumnya. Sebelumnya kalian sudah mempelajari pengertian mobilitas sosial dan juga bentuk-bentuk mobilitas sosial. Coba kalian buka lagi catatan kalian, apa itu mobilitas sosial dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Oke, kita lihat. Mobilitas sosial itu terdiri dari dua kata, mobilis dan sosial. Mobilis artinya perpindahan atau bergerak, dan sosial itu seseorang atau kelompok. Jadi mobilitas sosial adalah seseorang atau sekelompok masyarakat yang mengalami perpindahan kedudukan atau strata sosial dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Bentuk-bentuk mobilitas sosial itu ada dua, ada mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Kali ini kita akan mempelajari mengenai faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu mengenai faktor pendorong mobilitas sosial. Ada 6. Yang pertama ada faktor struktural, faktor individu, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik, dan kemudahan dalam akses pendidikan. Kita bahas satu persatu kenapa faktor-faktor ini bisa menjadi pendorong mobilitas sosial. Yang pertama ada faktor struktural. Kalian tentu mengenal semua presiden yang pernah memerintah Republik Indonesia, seperti Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan juga Joko Widodo. Ketujuh tokoh Indonesia tersebut berhasil mencapai status sosial yang tinggi berkat sistem demokrasi yang berlaku dalam politik di Indonesia. Dengan sistem demokrasi, setiap warga negara Indonesia dapat mencapai status sosial berupa jabatan politik yang tinggi. Kedudukan yang tinggi bukan lagi didasarkan pada keturunan, tetapi pada kemampuan hingga kemudian dipercaya menjadi pemimpin. Rakyat biasa sebagaimana ketujuh tokoh di atas menjadi presiden bukan karena mereka keturunan presiden, tetapi dipilih oleh rakyat. Hal ini tentu berbeda dengan sistem pemerintahan kerajaan di mana pengganti raja adalah keturunan sang raja sendiri. Struktur masyarakat Indonesia sangat terbuka. Orang miskin dapat mengalami mobilitas sosial setinggi-tingginya, bahkan menjadi presiden. Apabila kalian merupakan anak dari keluarga kurang mampu, jangan berkecil hati. Banyak contoh tokoh Indonesia yang berasal dari keluarga miskin. Kalian tetap dapat mengejar cita-cita setinggi-tingginya karena mobilitas sosial masyarakat Indonesia bukan berdasarkan keturunan, melainkan prestasi. Pada masa sekarang, banyak orang miskin yang menjadi kaya karena kegigihannya dalam berusaha. Demikian halnya, banyak kasus orang kaya tiba-tiba miskin karena terlena dan kekayaannya, lantas menjadi santai menjalani hidup. Yang kedua, ada faktor individu. Setiap orang memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dua orang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relatif setara belum tentu menjadi berhasil dalam melaksanakan mobilitas sosial ke atas. Hal ini bisa disebabkan keberhasilan individu sangat ditentukan sikap dan perilaku individu tersebut. Contohnya, ada dua orang sarjana dari perguruan tinggi yang sama-sama melamar pekerjaan di suatu perusahaan. Tetapi hanya satu yang diterima karena dianggap memiliki ambisi dan komitmen dalam hidup. Faktor yang ketiga adalah faktor sosial. Setiap manusia itu dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Saat ia dilahirkan, tidak ada satu manusia pun yang dapat memilih apakah ia dilahirkan di keluarga kaya atau di keluarga miskin. Apabila ia tidak puas dengan kedudukan yang diwariskan oleh orang tuanya, ia dapat mencari kedudukannya sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi. Ibu yakin, kalian juga tentu ingin meningkatkan status sosialmu kan? Dan orang tuamu juga pasti selalu berpesan agar kalian belajar dengan giat. Mereka pasti berharap suatu saat kalian lebih berhasil dari orang tuamu.
dan bisa hidup dengan sukses mencapai cita-cita yang kalian inginkan. Keempat, ada faktor ekonomi. Keadaan ekonomi dapat menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial. Keadaan ekonomi yang baik memudahkan individu dan kelompok melakukan mobilitas sosial. Kalian dapat memperhatikan berbagai fenomena masyarakat di sekeliling kita. Masyarakat yang kondisi ekonominya baik itu cenderung lebih mudah melakukan mobilitas sosial. Dengan kondisi ekonomi yang baik, mereka mudah untuk memperoleh modal, pendidikan, dan kesempatan lainnya. Hal ini tentu berbeda dengan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi atau bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang kelima, ada faktor politik. Ketika para pemimpin atau pemerintah dapat menjalankan roda pembangunan dengan baik, dapat membuat kebijakan-kebijakan dengan baik, kemungkinan akan meningkatkan perekonomian bangsa Indonesia, sehingga hal ini jelas mempengaruhi mobilitas sosial warga negaranya. Yang keenam, ada kemudahan dalam akses pendidikan. Jika pendidikan berkualitas mudah didapatkan, tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan pergerakan atau mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperolehnya. Sebaliknya, jika kesulitan dalam mengakses pendidikan yang bermutu menjadikan orang tak menjalani pendidikan yang bagus, serta sulit untuk mengubah statusnya karena kurang penguasaan ilmu pengetahuan. Jadi, pengetahuan itu juga mendukung untuk melakukan mobilitas sosial. Nah, itu tadi faktor-faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial. Nah, sekarang kita akan bahas apa aja faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama, itu ada kemiskinan. Faktor ekonomi dapat membatasi mobilitas sosial. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sangat sulit. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, tingkat kemudahan untuk mendapat pekerjaan pun terbatas. Saat ini, negara Indonesia masih memiliki penduduk miskin kurang lebih 12%. Hal ini menjadi hambatan dalam mobilitas sosial. Karena itulah pemerintah berusaha mengurangi kemiskinan tersebut dengan berbagai cara. Dengan hilangnya kemiskinan, dengan sendirinya masyarakat akan mudah mengakses berbagai fasilitas dasar dan memudahkan mobilitas sosial. Faktor penghambat yang kedua adalah diskriminasi. Diskriminasi berarti perbedaan perlakuan karena alasan perbedaan bangsa, suku, ras, agama, dan golongan. Pada masa penjajahan terjadi diskriminasi pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat keturunan Eropa dan masyarakat Indonesia. Dalam memperoleh pendidikan, masyarakat Indonesia disediakan sekolah yang kualitasnya berbeda dengan sekolah-sekolah untuk orang-orang Eropa. Hal ini tentu mempersulit mobilitas sosial rakyat Indonesia. Ya, demikian pembelajaran kali ini mengenai faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.